Bayangin deh, di atas Laut Arab yang luas, sebuah pertemuan yang super tegang terjadi. Di satu sisi kita punya jet tempur paling canggih di planet ini, dan di sisi lain, sebuah drone misterius yang niatnya nggak ada yang tahu. Nah, ini dia ceritanya. Tentang teknologi canggih, ketegangan tingkat tinggi, dan keputusan sepersekian detik yang bisa mengubah segalanya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang terjadi kalau ada drone tak dikenal terbang lurus ke arah kapal induk Amerika? Di tengah lautan, simbol kekuatan militer raksasa ini tiba-tiba berhadapan sama ancaman modern. Kira-kira gimana ya respons mereka? Yuk kita cari tahu. Jawabannya, cepat, tegas, dan mematikan. Tanpa banyak basa-basi, Angkatan Laut AS langsung mengerahkan salah satu senjata terbaiknya, F-35C Lightning II. Dan hasilnya, drone Iran itu langsung dirontokkan dari langit. Ini adalah puncak dari sebuah konfrontasi yang benar-benar menegangkan. Oke, tapi kenapa harus di sini? Kenapa insiden ini terjadi di Laut Arab? Nah, untuk ngerti konteksnya, kita harus lihat petanya dulu. Lokasi ini bukan sembarang lokasi. Ini adalah jalur perairan yang sangat krusial. Coba perhatikan jaraknya. Kapal induk USS Abraham Lincoln itu beroperasi sekitar 500 mil atau 800-an kilometer dari pantai Iran. Ini poin yang penting banget loh. Kenapa? Karena itu artinya mereka ada di perairan internasional. Jadi ini bukan pelanggaran wilayah udara, tapi sebuah pertemuan di area netral. Dan justru itu yang bikin situasinya jadi makin rumit. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih ceritanya pencegatan ini bisa terjadi? Bagaimana situasinya bisa meningkat dari yang tadinya cuma pengawasan biasa sampai jadi aksi penembakan? Ini dia pernyataan resmi dari Komando Pusat AS. Perhatikan deh kata kuncinya di sini, agresif dan niat yang tidak jelas. Dari kacamata militer AS, drone ini bukan cuma sekedar lewat. Dia terbang menuju kapal induk dengan cara yang dianggap sebagai ancaman. Pihak AS mengklaim kalau mereka udah coba berbagai cara buat deeskalasi. Ini bisa macam-macam ya, mungkin peringatan lewat radio, atau bisa juga si F-35 ini melakukan manuver khusus buat kasih sinyal awas menjauh. Apapun itu, si drone, entah karena dikendalikan operator atau terbang otomatis, tetap cuek. Dia ngabain semua peringatan dan terus aja terbang lurus ke arah kapal induk. Di kokpit, pilot F-35 ini punya banyak pilihan di menunya. Mau pakai rudal Sidewinder yang ngejar panas, atau EMREM yang lebih canggih, atau mungkin cukup pakai senapan 25 mm. Pihak militer emang nggak ngasih tahu senjata mana yang dipakai, tapi satu hal yang pasti, F-35C ini lebih dari cukup buat melumpuhkan ancaman kayak gini dengan cepat dan efektif. Oke, sekarang kita jadi penasaran kan, drone macam apa sih ini sebenarnya yang sampai bisa memprovokasi insiden internasional segede ini? Mari kita coba bedah teknologinya. Nah, ini dia pelakunya, Shahid 139. Ini adalah drone kelas Male. Bukan laki-laki ya, tapi singkatan dari Medium Altitude Long Endurance. Gampangnya, drone ini dirancang untuk bisa terbang tinggi dan tahan lama banget di udara. Ini menjadikannya platform yang sempurna untuk, pengintaian atau serangan. Kalau Anda ngerasa desain drone ini kok kayaknya familiar, Anda nggak salah sama sekali. Coba deh lihat perbandingannya dengan MQ-1 Predator milik AS yang ikonik itu. Mirip banget kan? Dari bentuk badan, posisi baling-baling, sampai desain sayapnya. Dan ini bukan kebetulan loh. Ini adalah bukti kalau Iran udah mengembangkan teknologi drone yang sangat mumpuni, kemungkinan besar sih dari hasil reverse engineering desain yang sudah terbukti. Soal spesifikasi pasti dari Shahid 139 ini memang masih dirahasiakan. Tapi kita bisa dapat gambaran dari kakaknya, si Shahid 129. Bayangin aja, versi yang lebih tua itu diklaim bisa terbang 24 jam non-stop, jangkauannya 1.700 km, dan bisa bawa sampai 4 rudal. Jadi kita bisa asumsikan kalau adiknya, ini si Shahid 139, punya kemampuan yang setara atau bahkan lebih hebat lagi. Nah, ini yang penting banget untuk kita pahami. Insiden drone ini ternyata bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah pola eskalasi yang lebih besar dan terus terang cukup mengkhawatirkan yang semuanya terjadi cuma dalam satu hari. Seolah-olah penembakan drone tadi belum cukup bikin heboh. Beberapa jam kemudian, boom! Ketegangan meledak lagi. Kali ini lokasinya pindah ke salah satu jalur perairan paling strategis di dunia, Selat Hormuz. Garis waktu ini nunjukin dengan jelas gimana eskalasinya. Dimulai sore hari dengan pencegatan di udara di Laut Arab, lalu berlanjut malamnya dengan gangguan terhadap kapal di Selat Hormuz. Susah banget ya kalau kita anggap ini cuma kebetulan. Kelihatan banget kan, ini seperti pola yang terkoordinasi dan disengaja. Kali ini respons datang dari laut.
Kapal perusak USS McFall langsung turun tangan, jadi semacam bodyguard untuk kapal dagang sipil yang diganggu kapal Garda Revolusi Iran itu, dan mengawalnya sampai ke tempat aman. Ini jadi intervensi militer kedua dari AS hanya dalam hitungan jam. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah menembak jatuh drone itu adalah tindakan pertahanan yang memang mutlak diperlukan? Atau jangan-jangan ini malah menciptakan sebuah preseden baru yang berbahaya, di mana pertemuan di udara bisa dengan sangat cepat berubah jadi konfrontasi mematikan dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban mudahnya, dan jadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama.